Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Mari kita awali pelajaran IPA, tematik IPA pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini yang akan kita pelajari pertama adalah tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Tentu 2 minggu kemarin sudah anak-anak pelajari secara mandiri dan Bu Lali sempat beri tugas untuk anak-anak mencari macam-macam tumbuhan di sekitar rumah beserta menyebutkan bagian tumbuhannya dan fungsinya. Hari ini kembali kita ulang bersama bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik, kita amati di gambar. Di sana adalah bagian tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, kemudian bunga, biji, dan buah. Kita pelajari satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Namun, ada beberapa tumbuhan yang akarnya berada di atas tanah bahkan menggantung. Fungsi akar adalah untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah untuk disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Akar memiliki beberapa jenis anak-anak. Ada akar gantung, ada akar tunggang, akar serabut karena bentuknya seperti serabut, kemudian akar napas, dan akar pelekat karena melekat di atas dinding atau yang lainnya. Akar gantung biasanya anak-anak jumpai di pohon beringin. Pernah melihat pohon beringin? Nah, di pohon beringin itu mempunyai akar jenis akar gantung karena bentuknya yang menggantung dari atas ke bawah. Seperti itu. Baik, yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang berfungsi untuk mengedarkan air dan mineral yang diserap oleh akar serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi tugas batang ini anak-anak untuk menyebarkan air, mineral, dan hasil dari fotosintesis untuk disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan sehingga tumbuhan bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Jenis-jenis batang, ada 3 jenis batang yang harus kita ketahui. Ada batang berkayu, kemudian ada batang rumput, dan yang ketiga ada batang basah. Baik, boleh lanjutkan. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Kemarin anak-anak juga sudah ada yang mengumpulkan tugas menyebutkan bagian-bagian daun, yaitu tulang daun, helai daun, tangkai daun. Nah, secara simpel daun ini terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Daun banyak mengandung zat hijau yang biasa kita sebut dengan klorofil atau zat hijau daun. Dan daun ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau tempat berlangsungnya pembuatan makanan pada tumbuhan. Selanjutnya macam-macam daun berdasarkan struktur tulang daunnya. Jadi daun itu banyak anak-anak jenisnya karena jenis-jenis tulang daun yang berbeda. Ada beberapa jenis atau macam-macam daun yang antara lain ada daun menyirip. Bentuk tulang daunnya menyirip seperti sirip ikan. Kemudian ada daun menjari. Kenapa disebut daun menjari? Karena bentuk tulang daunnya menjari seperti jari-jari tangan kita. Kemudian ada ada daun melengkung. Daun melengkung karena tulang daunnya bentuknya melengkung. Dan yang terakhir ada daun sejajar, bentuk tulang daunnya sejajar. Anak-anak bisa cari di sekitar rumah, silakan amati dan dilihat mana-mana daun yang bentuknya sejajar, melengkung, menjari atau menyirip. Selanjutnya, bagian tumbuhan
Bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Bagian bunga yang digunakan untuk perkembangbiakan adalah putik dan benang sari. Mari kita amati bagian-bagian bunga secara detail sebagai salah satu alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kita amati dulu bagian-bagian bunga. Silakan dilihat di gambar samping Bu Leli, ada putik, ada benang sari, ada mahkota bunga, ada bakal biji itu yang bagian tengah, bagian bawahnya putik, bakal biji atau bakal buah, kemudian kelopak bunga dan dasar bunga serta tangkai bunga. Silakan diamati anak-anak bagian-bagian bunga secara lengkap. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya akan Bu Leli bahas secara detail dua bagian bunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi atau alat perkembangbiakan. Yang pertama adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terletak di bagian tengah dan biasanya dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Yang kedua adalah benang sari. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan yang terletak berdekatan dengan putik. Terdiri dari serbuk sari dan tangkai sari. Nah, kedua bagian bunga ini adalah dua alat kelamin yang berperan dalam proses penyerbukan pada tumbuhan. Ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan penyerbukan? Oke, penyerbukan adalah proses awal terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan oleh putik dan benang sari. Mari kita simak sekilas proses singkat penyerbukan pada tumbuhan. Selamat menyimak. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rentok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Nah, sudah paham anak-anak? Video tentang penyerbukan pada tumbuhan hingga menjadi buah yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Baik, boleh lanjutkan bagian tumbuhan selanjutnya adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan akibat penyerbukan yang terjadi antara putik dan benang sari, seperti video yang telah anak-anak lihat tadi. Nah, biji ini jika anak-anak tanam akan menghasilkan tumbuhan yang baru, begitu seterusnya. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang terakhir adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Terdiri dari biji dan daging buah. Nah, daging buahnya ini yang biasa kita konsumsi. Baik anak-anak, tugasnya adalah silakan anak-anak menanam biji tumbuhan bebas, boleh tumbuhan apapun. Kemudian silakan amati pertumbuhannya. Dan yang kedua, silakan lakukan percobaan berikut dan amati proses penyaluran atau penyebaran air oleh batang.
Kemudian laporkan hasil pengamatannya lewat foto dan juga tulisan dan kirim via pesan pribadi Bu Leli. Nah, silakan amati, silakan lihat langkah-langkahnya di slide berikut. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Selamat bereksperimen, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.